lewat di beranda Anda, maka video ini untuk Anda dan bisa jadi ini adalah pesan dari Allah supaya Anda segera bersedekah. Bersedekah kepada siapapun semampu Anda dan seikhlas Anda. Ada sebuah pengalaman pribadi yang bakal saya share di video ini dan ini terkait dengan sedekah yang pernah saya berikan. Jadi, pada beberapa tahun yang lalu, saya punya kebiasaan setiap hari Jumat saya izin pulang dari kantor untuk menunaikan sholat Jumat di masjid tempat saya tinggal. Dan saya mengajak anak-anak saya yang laki-laki ada 3 untuk berlatih sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya kembali ke kantor dan dalam perjalanan ke kantor saya bertemu dengan seorang nenek yang berjalan sendiri di tengah jalan pematang sawah. Kemudian saya terusik supaya berhenti dan bertanya kepada sang nenek. Nek, maaf, mau kemana gitu? Saya tanya. Saya mau ke desa di depan sana, Mas. Karena saya kasihan sama si nenek ini, ya. Kemudian saya menawarkan supaya si nenek ikut saya naik motor dibonceng. Nah, selama dalam perjalanan saya bonceng si nenek, saya bertanya kepada beliau, Nek, apa yang sedang dilakukan? Kemudian, di mana keluarganya? Di mana suaminya? Kemudian si nenek ini bercerita bahwa dia itu mempunyai kebiasaan setiap hari Jumat berkeliling ke rumah-rumah untuk meminta sedekah. Dan suaminya juga melakukan hal yang sama. Saya hanya berkata dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan memang ini engkau ridhoi dilakukan oleh si nenek karena memang beliau sudah tidak mampu melakukan apa-apa selain meminta belas kasihan dari orang lain. Sampai akhirnya sampailah di desa tempat tujuan dari si nenek. Kemudian si nenek ini turun dan sebelum saya melanjutkan perjalanan, saya mengambil di dalam saku baju saya ada uang, kalau tidak salah waktu itu 50.000, dan saya kasihkan uang itu kepada si nenek. Dan saya bilang, Nek, mudah-mudahan uang ini bermanfaat untuk nenek, nanti bisa untuk perjalanan pulang ke rumah dan nanti bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan si nenek. Dalam hati saya hanya berharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya berikan engkau terima dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi pertolongan lain yang akan engkau datangkan kepada hamba. Saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju kantor dan dalam perjalanan menuju kantor itu saya sempat meneteskan air mata karena saya terharu ya. Terharu karena Allah masih gerakan hati saya untuk berbagi kepada orang lain meskipun saya sendiri juga sedang membutuhkan uang tersebut. Nah, di hari Minggu ya, setelah kejadian itu ya, kan kejadian hari Jumat, di hari Minggu, saya kemudian mendapatkan WhatsApp dari salah satu petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, di mana di WA tersebut, beliau menanyakan kepada saya, Pak Dahri, apakah pada hari X gitu ya, Pak Dahri punya waktu untuk memberikan pelatihan public speaking kepada pramuka kesehatan se-Kabupaten Kebumen. Kemudian saya melihat jadwal di agenda kerja saya, ternyata di hari itu saya bisa libur. Nah, kemudian pada hari H ya, pada hari H saya datang ke lokasi di sebuah hotel di kota saya. Saya memberikan pelatihan tentang komunikasi atau public speaking kepada para pramuka kesehatan se-Kabupaten Kebumen. Saya nggak berpikir saya bakal dikasih uang atau fee berapa ketika memberikan pelatihan. Tapi alhamdulillah ternyata pada akhir acara sebelum saya pulang saya dipanggil oleh panitia dan saya diberi fee ya di dalam amplop untuk biaya sebagai pembicara. Dan berapa uang yang saya terima, teman-teman? Saya mendapatkan 2 juta dari hasil memberikan pelatihan. Padahal saya hanya memberikan pelatihan selama 1 jam. Jadi ya saya berpositive thinking atau berbaik sangka. Mungkin ini adalah balasan dari Allah atas sedekah yang saya kasih. Balasan di dunia dan semoga saya juga mendapatkan balasan di akhirat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sedang merasa kesulitan dan butuh sekali dengan pertolongan Allah, coba lakukan dengan bersedekah seikhlasnya. Meskipun tidak terlalu banyak, lakukan dengan ikhlas. Insya Allah, Allah bakal mendatangkan pertolongan untuk teman-teman. Yuk, sedekah. Sekarang juga, apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahlah. Karena kita tidak pernah tahu dari cara mana
Allah mendatangkan pertolongan untuk kita. Semoga kisah ini bermanfaat.